saya dengan Salina dari Universitas Paramadina, bagian hubungan internasional. Pada saat ini saya ingin membahas perihal mengenai antara agama dan lingkungan hidup. Menurut saya, satu sama lain itu adalah hubungannya sangat erat sekali antara agama dan lingkungan hidup. Di tengah krisis ekologi dan perusakan alam yang kian parah, kaum beragama seharusnya menggugat sikap keberagamannya. Bukankah kaum beragama seharusnya menjadi pelopor untuk melestarikan alam semesta dan kehidupan? Bukan sebaiknya justru ikut merusaknya. Kaum beragama layak bertanya tentang beberapa hal. Pertama, mengapa umat manusia kian lalai terhadap masalah lingkungan? Kedua, ajaran agama yang manakah yang harus diadaptasi untuk memperoleh pengertian tentang lingkungan dan memberi pemecahan masalah ekologi? Ketiga, apa tugas para agamawan dan para dai dalam upaya penyelamatan lingkungan? Bumi planet kita berada di dalam situasi yang sangat serius pada saat ini dan sangat kompleks dan multiglobal. Antara lain, didera polusi dan kerusakan lingkungan hidup hayati yang telah mencapai titik rawan yang sangat meresahkan umat manusia. Perusakan dan pengotoran lingkungan hidup terus terjadi tanpa ada kepedulian yang serius dari kaum beragama untuk mengatasinya. Terkadang penafsiran agama justru mendorong seseorang untuk melakukan eksploitasi alam. Predikat sebagai khalifah fil ardi misalnya sering disalahpahami sebagai satu legitimasi bagi manusia untuk menguasai alam demi kepentingan diri sendiri dan cenderung egoistik. Mari kita lihat cuplikan berikut video di bawah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bumi ini kita sedang sakit karena bumi kita ini berubah. Walaupun manusia, walaupun binatang, ciptaan Allah semua. Kenapa gajah turun ke kampung? Kita bilang gajah yang salah. Bukan. Kita manusia yang ada pikirannya. Kalau binatang nggak ada pikiran. Dan manusia saja yang bisa mengatur semua. Itulah kelebihan ciptaan Tuhan. Karena ini kepentingan universal sebenarnya. Ketika tanah itu habis, tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang menghasilkan biji. Alam nggak akan kemana-mana, bumi nggak bakalan kemana-mana. Mereka akan terus berevolusi, mau itu ada climate change atau mau global warming atau apa. Tapi bila manusia tetap mau tinggal di sini, mereka harus berubah. Dengan tema ini, masyarakat menyadari tentang bagaimana menjaga lingkungan, khususnya menjaga mata air. Kita perempuan jangan kita ketinggalan, pasti kita bisa juga kalau kita lakukan sesuatu. Ini jangan dilapisin, nggak usah pakai plastik. Kalau yang terputus dari alam itu adalah banyak masyarakat kota, ya harusnya ada solusi di kota gitu, karena orang jadi bisa terlibat dan dia tahu peran dia tuh apa untuk memelankan mungkin istilahnya perubahan iklim itu sendiri. Saya sering bertanya bagaimana kita bisa ngeklaim Islam itu sebagai rahmat seluruh alam pada saat kita sendiri telah berhenti menjadi rahmat bagi tubuh kita. Bumi seisinya beserta langit yang sesungguhnya telah diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan umat manusia. Akan tetapi, karena keserakahan manusia dan ketidaksungguhan dalam mengelolanya, seolah alam tidak berdaya dan manusia hanya mengambil manfaat darinya. Sebaliknya, kekafiran seseorang justru tercermin dari perilaku jahatnya pada alam, baik kejahatan material seperti merusak lingkungan, mencuri hutan, membakar hutan, memancing ikan dengan cara mengebom, serta membunuh hewan untuk keuntungan pribadi, dan segala jenis perusakan di muka bumi lainnya, maupun kejahatan moral. Semisal menuruti hawa nafsu, berbuat zalim terhadap alam. Dan sebaliknya, manusia tidak dapat menjaga kelestarian alam dan malah alam menjadi musibah baginya. Marilah kita menjaga kelestarian alam yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apapun agama yang kita anut, agar generasi keturunan kita juga bisa merasakan manfaat dari alam yang kita butuhkan dan kita jaga selama ini.